Kita sekarang sudah berada di pertengahan tahun. Luangkan waktu sejenak dan pikirkan kembali. Apakah Anda membuat kemajuan finansial seperti yang ingin Anda capai pada bulan Januari? Apakah tabungan Anda tumbuh seperti yang Anda rencanakan? Apakah Anda tetap konsisten dengan tujuan Anda? Atau apakah kehidupan menghalanginya? Jika jawabannya tidak, Anda tidak sendirian. Banyak hal dapat berubah dalam 6 bulan. Tapi inilah kabar baiknya. Belum terlambat untuk membalikkan keadaan. Dengan rencana yang terfokus dan praktis, Anda masih dapat membuat kemajuan nyata sebelum tahun berakhir. Berikut adalah rencana 6 bulan sederhana untuk membangun momentum keuangan nyata secara diam-diam dan efektif sebelum tahun berakhir. Mulailah dengan memeriksa di mana uang Anda berada. Ambil laporan bank, tagihan kartu kredit, dan akun apapun yang Anda miliki. Catatlah apa yang Anda peroleh, apa yang Anda belanjakan, apa yang Anda tabung, dan apa yang Anda utang. Tidak ada penilaian di sini. Ini hanya tentang mengetahui angka-angka Anda. Tanpa mereka, rencana Anda hanyalah tebakan. Pikirkan kembali tujuan bulan Januari tersebut. Apakah Anda ingin menghemat 2.000, melunasi kartu kredit, atau memulai dana darurat? Jika masih cocok, simpan saja. Jika terlalu besar, kurangi ukurannya. Misalnya Anda ingin menabung sebesar 75 juta, tetapi Anda hanya memiliki 7,5 juta. Targetkan 30 juta pada bulan Desember. Pilih satu atau dua tujuan yang terasa nyata, seperti menabung $1.000 untuk keadaan darurat atau melunasi utang sebesar 7,5 juta. Untuk bulan berikutnya, lacak setiap sen yang Anda belanjakan. Gunakan aplikasi gratis seperti Mint atau Plain Notebook. Ini menunjukkan kemana saja uang Anda dihabiskan, seperti untuk membeli kopi setiap hari atau untuk langganan yang tidak Anda gunakan, sehingga Anda dapat mengubahnya nanti. Sekarang setelah Anda melihat kebiasaan belanja Anda, saatnya membuat anggaran yang selaras dengan kehidupan Anda. Tidak ada yang istimewa, hanya rencana untuk uang Anda. Mulailah dengan gaji bulanan Anda. Lalu buatlah daftar kebutuhan pokok, sewa atau hipotek, utilitas, bahan makanan, bensin, dan pembayaran utang minimum. Kurangi itu untuk melihat apa yang tersisa di simpanan Anda. Dari situ, putuskan apa yang dapat Anda lakukan untuk mencapai tujuan Anda. Ingin menghemat $1.000 di akhir tahun? Itu sekitar 2,5 juta sebulan, temanku. Jika Anda sedang melunasi utang, hitunglah berapa banyak uang tambahan yang dapat Anda kirimkan. Jika uang terbatas, periksa pengeluaran bulan lalu. Bisakah Anda menghindari belanja 300.000 seminggu di luar atau menghentikan paket streaming? Potongan kecil ditumpuk dengan cepat. Jika penganggaran merupakan hal baru, cobalah aturan 50-30-20. Sisihkan separuh uang tunai Anda untuk kebutuhan seperti tagihan dan makanan, 30% untuk keinginan seperti bersenang-senang, dan 20% untuk tabungan atau utang. Selesai. Sesuaikan angkanya agar sesuai dengan alur Anda, tetapi tetap sederhana sehingga Anda tidak merasa rendah diri. Lakukan pengecekan mingguan untuk tetap pada jalur dan lakukan penyesuaian jika keadaan mulai mengendur. Selanjutnya, mari kita membangun jaring pengaman untuk menangkap kejutan hidup dan menghindari utang. Jika Anda tidak punya dana darurat, mulailah sekarang. Perbaikan mobil, tagihan dokter, atau kendala pekerjaan bisa menyakitkan. Targetkan 7,5 hingga 15 juta di rekening tabungan terpisah pada akhir tahun. Jika itu terlalu berlebihan, bahkan 1,5 atau 3 juta adalah sebuah kemenangan. Carilah rekening tabungan dengan hasil tinggi. Bank daring sering memberikan bunga 4 hingga 5%, membuat uang Anda tumbuh tanpa hambatan. Siapkan transfer otomatis, mungkin 375.000 seminggu, dari cek ke tabungan sehingga terasa mudah. Jika Anda sudah memiliki dana darurat, tambahkan lebih banyak atau alihkan ke tujuan berikutnya, seperti melunasi utang, agar kemajuan Anda tetap jelas. Ini semua tentang kebiasaan menabung, meskipun kecil, untuk menjaga keuangan Anda agar tidak jatuh. Atasi utang berbunga tinggi, seperti kartu kredit dengan suku bunga yang membuat Anda berkeringat. Utang dapat terasa seperti rantai, jadi mari kita hancurkan dengan keuntungan. Buatlah daftar utang-utang Anda. Berapa banyak yang harus Anda bayar, tingkat bunganya, dan pembayaran minimum. Tahukah Anda, ada dua jalan yang bisa dipilih,
keduanya membantu Anda melaju. Metode bola salju membayar utang terkecil terlebih dahulu untuk kemenangan cepat yang meledak. Longsoran mencapai tingkat bunga tertinggi untuk menghemat lebih banyak uang tunai sebelum terlambat. Avalanche menghemat uang dalam jangka panjang, tetapi snowball menjaga semangat Anda tetap kuat. Pilih apa yang terasa tepat untuk pertarungan Anda. Alokasikan anggaran ekstra untuk utang yang Anda pilih sambil membayar jumlah minimum untuk sisanya agar tetap sesuai. Punya kartu kredit 15 juta dengan minimum 450.000? Coba 1,5 juta jika anggaran Anda mampu. Uang tambahan dari pengembalian uang atau pertunjukan? Gunakan untuk melunasi utang agar utang berkurang banyak. Periksa kemajuan Anda di akhir bulan. Setiap dolar yang dibayarkan akan membantu Anda maju. Itu seperti menghancurkan batu. Setiap pukulan membuat beban menjadi tidak mudah jatuh. Jika Anda tidak memiliki utang berbunga tinggi, teruslah membangun dana darurat atau menabung untuk tujuan yang menyenangkan. Terkadang pemotongan biaya tidak cukup untuk membuat keuangan Anda sulit. Jadi, mari temukan cara untuk meningkatkan gaji Anda dengan cara yang tenang dan sederhana. Tidak perlu kerja keras penuh waktu, hanya perlu sedikit usaha sampingan untuk menemukannya. Punya pakaian, perabotan, atau gadget yang tidak Anda gunakan? Jual di eBay, Poshmark, atau Facebook Marketplace untuk mendapatkan uang tunai yang dapat Anda gunakan. Jika Anda memiliki keterampilan menulis, desain, atau mengajar, cobalah Upwork atau Fiverr untuk pekerjaan yang menyenangkan. Beberapa jam seminggu bisa menghasilkan 1,5 hingga 3 juta sebulan. Tidak ada mitos. Jika itu bukan Anda, cobalah lembur di tempat kerja, pekerjaan musiman, atau menjaga hewan peliharaan untuk mendapatkan keuntungan. Setiap dolar tambahan masuk ke tabungan atau tujuan utang Anda agar menjadi utuh. Tidak dapat menghasilkan lebih banyak? Tinjau kembali anggaran Anda dan potong satu hal lagi, seperti paket telepon yang lebih murah, untuk memberi sedikit kebebasan pada dompet Anda. Ini tentang menemukan ruang untuk membuat keuangan Anda berkembang. Bahkan sumbangan kecil seperti 750.000 per bulan dapat bertambah dan menjaga tujuan Anda tetap tercapai. Anggap saja itu sebagai pelengkap rencana Anda, membantu uang Anda tumbuh seperti kipas. Dan mungkin yang paling penting, belajarlah cara berpikir jangka panjang. Kekayaan tidak dibangun dalam hitungan minggu, melainkan dibangun dalam hitungan tahun. Setiap keputusan keuangan yang Anda buat hari ini, apa yang Anda beli, apa yang Anda tabung, apa yang Anda investasikan, membentuk keadaan Anda 5, 10, atau 20 tahun mendatang. Ketika Anda tergoda untuk berfoya-foya dengan sesuatu yang tidak Anda butuhkan, tanyakan pada diri Anda, apakah ini masih berarti bagi saya dalam 6 bulan? Pola pikir kaya bukanlah tentang menyangkal diri Anda selamanya. Ini tentang memilih apa yang paling penting. Kedamaian pikiran di masa depan atas dorongan saat ini. Pada suatu titik, Anda ingin membuat uang Anda lebih sulit diakses. Kedengarannya aneh, tetapi jika Anda menyimpan semuanya dalam satu rekening, akan mudah untuk mengambil tabungan Anda. Buat akun terpisah. Satu untuk tagihan, satu untuk tabungan jangka pendek, satu untuk investasi jangka panjang. Gunakan kiat penamaan jika Anda mau. Label satu dana kebebasan atau properti pertama saya. Trik psikologisnya berhasil. Jika uang Anda terorganisasi dengan baik dan tidak mudah dijangkau, kemungkinan besar Anda akan berpegang pada rencana tersebut. Mulailah membangun dana darurat sejak dini. Hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Tagihan medis, kehilangan pekerjaan, masalah mobil, dan tidak ada yang lebih cepat menggagalkan rencana tabungan selain mengambil investasi Anda untuk menutupi krisis. Aturan sederhananya adalah menargetkan untuk menabung sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Mulailah dengan 7-5 juta jika itu saja yang dapat Anda lakukan. Kuncinya adalah memulai. Ketenangan pikiranlah yang melindungi semua hal lain yang sedang Anda bangun. Seiring berjalannya waktu, rencana ini menjadi lebih mudah. Pada awalnya, dibutuhkan usaha. Anda membuat keputusan baru. Anda berpikir lebih matang sebelum mengeluarkan uang. Namun setelah beberapa bulan, itu menjadi normal. Anda akan mulai melihat saldo kecil bertambah. Anda akan menyadari berkurangnya pembelian impulsif. Anda akan merasa lebih siap saat pengeluaran muncul. Pada saat tahun berakhir,
Anda mungkin telah menabung lebih dari yang Anda kira. Anda mungkin telah melunasi lebih banyak utang. Atau Anda mungkin akhirnya mulai berinvestasi. Sekalipun Anda belum mencapai tujuan Anda akan lebih jauh dari sebelumnya. Dan Anda akan memiliki sistem untuk melanjutkan. Itulah kekuatan rencana sederhana. Ia berfungsi bahkan saat kehidupan sedang sibuk. Tidak perlu perubahan besar. Yang dibutuhkan hanyalah tindakan-tindakan kecil yang diulang-ulang dari waktu ke waktu. Mari kita bahas lagi proses lengkapnya. Mulailah dengan menuliskan apa yang Anda peroleh dan belanjakan. Kemudian tetapkan satu tujuan yang jelas untuk 6 bulan ke depan. Perhatikan pengeluaran Anda dan singkirkan apapun yang tidak Anda perlukan. Pindahkan uang kelebihan ke rekening terpisah. Jika memungkinkan, otomatisasi langkah ini. Selanjutnya, carilah cara-cara kecil untuk menghasilkan lebih banyak. Pertahankan pengeluaran Anda tetap sama. Gunakan pendapatan tambahan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda punya utang, bayarlah sedikit ekstra setiap bulan. Jika Anda berutang atau sedang membuat kemajuan, mulailah berinvestasi dengan jumlah kecil. Lacak kemajuan Anda setiap bulan. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, sesuaikan dan teruslah maju. Jangan hentikan rencananya. Teruslah bergerak. Jagalah lingkungan Anda tetap sederhana. Batasi gangguan. Hindari kebiasaan atau orang-orang yang menjauhkan Anda dari rencana Anda. Jika ada sesuatu yang membuat Anda merasa tertekan untuk menghabiskan lebih dari yang Anda mampu, tak apa-apa untuk menghentikannya. Ciptakan ruang di mana prioritas Anda tetap jelas dan di mana kemajuan lebih mudah dipertahankan. Anda tidak perlu mengisolasi diri. Bersikaplah lebih bijaksana tentang apa yang Anda izinkan. Selain itu, sisakan ruang untuk hal-hal kecil yang menyenangkan dalam anggaran Anda. Perjalanan ini bukan tentang menyingkirkan segalanya. Ini tentang memilih apa yang penting dan melepaskan apa yang tidak. Jika suatu kesenangan atau jalan-jalan kecil membawa kedamaian bagi Anda, sertakanlah. Rencanakan saja sebelumnya dan pertahankan dalam batasan Anda. Begitulah cara Anda tetap konsisten tanpa kehabisan tenaga. Anda tidak memerlukan alat khusus. Anda tidak memerlukan pelacak mewah atau sistem mahal. Anda tidak memerlukan aplikasi yang sempurna atau momen yang sempurna. Anda juga tidak perlu memikirkan semuanya sebelum memulai.